wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ladzina amanu usikum nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini diberi hujan oleh Allah sejak zuhur sampai hari ini belum reda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hujan itu membawa berkah untuk kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita kaji surat Al-An'am surat 6 di ayat 40 dan seterusnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Ayat 40, sampean terjemahkan itu. Katakanlah kepadaku jika datang siksa Allah kepadamu atau datang kepadamu malaikat. Apakah kamu meniru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang benar? Bapak Ibu, ini adalah tantangan Allah. Artinya Rasulullah disuruh menyampaikan kepada umatnya yang menyembah selain Allah. Kalau datang siksaan, kalau datang kiamat misalkan kepada kamu, apakah kamu menyeru selain Allah sebagai Tuhan yang kamu sembah? Ya tentunya tidak, pasti Allah. Di ayat 41 Allah menyatakan bal iyyahu tad'una wa yaksifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Ya, tetapi hanya dialah yang kamu seru. Tidak, artinya kalau kamu orang yang benar, apakah kamu nyeru Tuhan selain Allah? Tidak, kata Allah. Tapi yang diseru hanyalah Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Lalu Allah menyatakan ini, maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada. Kalau orang itu dalam keadaan bahaya kemudian berdoa kepada Allah, Allah menghilangkan bahaya itu karena doanya. Bukan sesembahan selain Allah yang menghilangkan, tapi Allah yang Maha Kuasa. Lanjut. Jika dia menghendaki, nah kamu tinggalkan sembahan yang kamu sekutukan. Artinya kamu itu enggak ngereken terhadap apa yang kamu sembah selain Allah. Kalau itu terjadi, terus diselamatkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat satu persatu di ayat ini. Di ayat 40 Allah menyatakan, terangkan jika siksaan Allah kepadamu datang, hari kiamat datang misalnya, apa kamu menyeru selain Allah sebagai Tuhan? Nah,
ini Bapak bisa lihat. Di kehidupan yang nyata ini, artinya kehidupan sekarang ini, nyatanya tidak seperti itu. Orang menyembah selain Allah itu dia tekun. Oke, tekun menyembahnya. Contohnya nih. Itu salah satu di antara yang dilakukan oleh mereka. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang disembah bukan Allah, tapi buatan manusia yang didudukkan di mukanya kemudian disembah. Dan cara menyembahnya hampir seperti kita ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian, kebanyakan orang. Itu cara mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tafsirnya Ibnu Katsir itu memberikan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa dialah yang maha melaksanakan apa yang dia kehendaki terhadap makhluknya menurut apa yang dia sukai. Itu hak prerogatif Allah. Tiada akibat bagi hukumnya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu memalingkan hukumnya Allah. Tidak bisa. Itu hak prerogatif Allah. Allah membuat surga, Allah membuat neraka. Itu urusan Allah itu. Kita tidak boleh ikut campur ke dalamnya. Allah membuat kaya, Allah membuat miskin, itu urusan Allah. Allah membuat badan kekar, Allah membuat badan kecil, kungkring, itu urusan Allah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa memalingkan hukumnya terhadap makhluknya. Bahkan dia semata yang tiada sekutu baginya. Apabila diminta, maka dia memperkenankan terhadap orang yang dikehendakinya. Kalau ada hambanya yang meminta. Makanya di ayat ini disebutkan, kul, sampaikan ya Rasul. Ara'aitakum in atakum adabullah au atatkum usa'ah. Katakan ya Rasul, terangkan kepadaku. Rasulullah sudah mengatakan pada mereka. Jika datang siksaan Allah kepada kalian, atau datang hari kiamat, suruh nerangkan. Itu artinya begini, datang kepada kalian, atau sesuatu yang datang seperti hari kiamat, kematian, dan seterusnya, suruh tanyakan. Aghairallah tad'una in kuntum shadiqin? Apakah kalian menyuruh Tuhan selain Allah? Jika kalian orang yang benar? Ibnu Katsir memberikan catatan, janganlah kalian menyeru kepada selain Allah. Karena kalian mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkan hal itu selain Allah sendiri. Makanya di akhir ayat itu disebutkan in kuntum shadiqin. Jika kalian benar-benar orang yang benar. Artinya dalam pengambilan kalian selain Allah itu sebagai Tuhan kalian itu, kalau kamu benar, apakah Tuhan yang kamu sembah itu seperti ini tadi? Apakah Tuhan yang kamu sembah itu bisa menyelamatkan Tuhan yang disembah ini? Walaupun dengan tekun, apakah Tuhan ini bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Semua yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di tafsirnya Al-Misbah itu disebutkan begini.
Katakan ya Rasul kepada orang kafir itu, wahai Rasulullah, katakan, beritahukan kepadaku, dan apabila kalian ditimpa adab Allah di dunia ini atau didatangi kiamat dengan segala kedahsyatannya, apakah kalian lari dan memohon doa kepada selain Allah agar berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kalian? Itu uraiannya tafsir Al-Misbah itu seperti itu. Jika kalian orang yang benar dalam peribadatan selain Allah. Karena itu di dalam Quran surat 80 di ayat 33 sampai ayat 37 itu Allah menyatakan, wa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzi sya'nu yughni. Nanti kalau terjadi huru-hara akan terjadi semacam ini. Sama yang terjemahkan itu. Dan apabila datang suara yang memegahkan titipan sangkala yang kedua. Nanti ada tiupan itu pertama, goncang dunia ini. Air laut meluap. Allah menyatakan wa idza biharu fujirat, apabila lautan nanti meluap, airnya laut itu nanti akan meluap ke darat. Wah, itu sangat dahsyat. Itu tiupan pertama. Tiupan kedua, kematian. Kalau terjadi tiupan yang kedua ini, terus si ayat ini ingatan. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Oke, nggak ngereken saudaranya. Terus lari dari ibu dan bapak. Nggak ngereken bapak nggak ngereken ibu Kemudian dan dari istri dan anak-anak. Udah bingung sendiri, masing-masing bingung sendiri, Bang. Ngurusi awake dhewe. Makanya di ayat 37, likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Padahal kita itu kalau punya anak, Pak Bu, kalau anak masih kecil, ada nyamuk saja, nanti ngerubungi anak itu, gigit, muring-muring sih. Bapak ibu Pak, dengan nyamuk itu. Akhirnya berusaha untuk membunuh nyamuk itu dengan cara berbagai macam. Pakai semprot, pakai raket dan seterusnya. Itu saking apanya? Melindungi saking sayangnya. Besok akan lari, Pak. Bapaknya lari dari anaknya lari dari bapaknya. Gak ngereken saudaranya, gak ngereken bapaknya, gak ngereken ibunya, gak ngereken anaknya. Karena masing-masing mempunyai urusan yang sangat genting. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau sudah semacam itu, yang berkuasa Allah, yang lain tidak bisa. Maka orang, kalau di tafsirnya Ibnu Katsir itu menyatakan, jangan kalian menyeru kepada selain Allah. Kamu jangan menyeru, karena kalian mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkan, kecuali hanya Allah. Tapi nyatanya dalam kehidupan, banyak orang yang menyeru selain Allah dengan berbagai macam cara. Apalagi kalau bulan-bulan semacam ini, bulan semacam ini bulan apa jenis? Bulan Sya'ban. Itu kalau dalam bahasa Jawa itu namanya bulan ruah.
Itu di mana-mana ada ruatan desa. Di mana-mana ada ruatan desa. Saya kemarin itu dengan Baruhan itu ke Surabaya. Ya kepethuk wong nggih ruatan desa nang dalan. Oke. Pakai makanan gunungan kayak gunung ngoten nanti ya dipura itu dan seterusnya. Bahkan tidak hanya itu saja. Orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang ketauhidan dianggap bahwa laut itu menyelamatkan dirinya, dianggap hutan itu menyelamatkan keluarganya, dianggap desa itu memberikan keselamatan, sehingga mereka akhirnya bersyukur, tapi bersyukurnya kepada selain Allah. Dia tidak peduli terhadap Allah. Dipanggil Allah tidak peduli. Maka diibaratkan itu seperti ini, Pak. Wong kula dipanggil Allah tidak peduli itu ibaratnya seperti ini. Seorang mandor bangunan yang berada di lantai 5 ingin memanggil pekerjanya yang lagi bekerja di bawah. Mandor itu di lantai 5. Ono pekerjaan ono nisor. Ini satu perumpamaan ya. Sing bayari pegawai ngeten iki sinten? Mandore kan. Mandore yang absen setiap hari dihitung dan nanti setiap hari Sabtu dibayari. Sing bayari mandor. Mandor itu butuh, Pak Bu. Di lantai 5 itu butuh. Lah ada pekerja di lantai bawah. Jarine mandore. Cak, aku butuh sampean. Tapi rupanya nggak diperhatikan oleh orang yang kerja itu tekun kerja di bawah itu tekun. Nah, mandore muni. Setelah sang mandor berkali-kali berteriak memanggil, si pekerja tidak dapat mendengar karena fokus pada pekerjaannya dan bisingnya alat bangunan. Sang mandor terus berusaha agar si pekerja mau menoleh ke atas, dilemparnya uang Rp1.000 yang jatuh tepat di sebelah si pekerja. Dilempar uang, Pak Bu, oleh mandor, jatuh. Jarine pekerja ya, no. Wah lumayan, dapat uang 10.000 atau 1.000. Bapak Ibu sekalian, itu namanya sama dengan di Quran surat 6 di ayat 44 ini. Nah ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Teman terjemahkan. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Kalau Allah sudah memberikan peringatan, tidak diperhatikan, dilupakan ya. Dipanggil ya gak noleh. Oke. Artinya dipanggil itu kalau dalam perbuatan kita ini, dalam agama kita ini, Pak Bu. Misalkan ada panggilan sholat, Allahu Akbar, misalkan. Itu panggilan Allah kan. Dia tekun dengan kerjanya itu tekun saja. Ada orang dipanggil sholat itu masih tekun kerja. Ada enggak? Banyak. Yang di sawah dipanggil, dia ngikuti panggilan itu atau masih macul di sawah? Masih macul. Oke. Ditutup kok sampai jam 4, jam 5. Oke. Padahal harapannya kalau dipanggil pakaianmu copoten, ganti pakaian yang baik, sambut panggilan itu walaupun di sawah. Sing sawah ya pancet meneng ae. Sing goreng kerupuk ya pancet goreng kerupuk. Oke. Sing tulinan besi ya pancet nang besi ngono.
Sing ngelas yo pancet ngelas, gak berubah, Pak. Sampai panggilannya wis entek. Waktu entek panggilan. Ini namanya melupakan. Kalau mereka itu melupakan, terus ya Allah, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. oh, diobral, Pak, Bu. Dikai pintu kesenangan. Brol. Dirutui duit. Kayak niki, Pak. Kayak niki, Pak. Dipanggil mandor, gak perhatian, dirutui duit. Dari ini pekerja, wah lumayan. Kan oleh mendukur, Pak, Bu. Harapannya oleh mendukur karena yang di atas itu butuh. Si pekerja hanya memungut uang Rp1.000 tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Sang mandor akhirnya melemparkan uang Rp100.000. Oh, iki namanya dalam ayat ini, Pak, Bu. Dalam ayat ini, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Jadi gak dikai duit 10.000, dikai tambahan 100.000. Gak noleh mana, kai 1 juta. Paham? Dalam hidup ini diberikan oleh Allah seperti itu. Kalau orang itu melupakan peringatan Allah, itu namanya dilulu. Apa? Nah, bahasa agamanya namanya istidraj. Istidraj itu pemberian dari Allah untuk dihancurkan secara perlahan. Pasti dihancurkan secara perlahan. Tapi diberi. Tambah tekun kerjanya, tambah diberi. Tambah diberi. Dibuka pintu-pintu kesenangan. Nah, kalau sudah dibuka semuanya pintu kesenangan, gawe opo jadi, buat pabrik jadi, wus apa yang diinginkan di dunia jadi semuanya, tidak dikurangi sama sekali. Sebagaimana di surat 11 di ayat 15 ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Surat 11 ayat 15. Monggo. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan. Wis tekun pokoknya dunya tok, tekun dunya dan perhiasannya. Dunia. Tekun, gak noleh nang ndukur blas. Gak noleh panggilan Allah. Gak perhatian apa yang diperingatkan oleh Allah. Terus Allah ngeten. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Oh, Pak Bu, sempurna loh, Pak Bu. Serta sempurna menjadi. Sempurna gak kurang. Diberi balasan ke dunianya dengan sempurna. Masih ditambah lagi. Dan di dunia itu mereka tidak akan dirugikan. Enggak dirugikan. Maka di ayat ini juga sama. Di surat 6 ayat 44. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Wah, bahasa kula Pak Bu panjenengan saya niki wong kerja niki gak leren-leren. Diceluk kok ndukur gak budal. Dirutui dhuwit 100.000. Loh, gak noleh maneh, dirutui dhuwit maneh. Nah, setelah itu dan berharap si pekerja mau menengadah sebentar saja ke atas. Akan tetapi, si pekerja hanya melompat kegirangan karena menemukan uang Rp100.000 dan kembali asyik bekerja. Pada akhirnya sang mandor melemparkan batu kecil yang tepat mengenai kepala si pekerja. Nah, dirutui batu. Kok dukur, Pak Bu? Cetok. Batune cilik. Noleh enggak kira-kira? Guru noleh apa noleh kira-kira? Dirutui batu cilik. Gak dirutui duit.
Tapi diruti watu, cekotok. Kena sirahe. Merasa kesakitan, akhirnya si pekerja baru mau menoleh ke atas. Nah, jangan sampai kita itu diingatkan oleh Allah dengan cara dijatuhi batu. Karena itu orang yang melupakan peringatan Allah di ayat niki wau, surat 6 ayat 44, terus ya Allah ngeten. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Gembira enggak kira-kira? Kayak dunia, pokoknya sembarangnya berhasil. Gembira enggak kira-kira? Gembira, senang lah. Di tengah-tengah gembira, dipanggil oleh Allah, tetap tidak peduli terhadap panggilan. Terus ya Allah, kami siksa mereka secara tiba-tiba. nah, sekonyong-konyong itu jenis secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Sudah, kalau sudah dihancurkan oleh Allah, lek wong iki urip. Terus si ayat niki ngeten. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Itu saja. Bahasa kula ngeten. Ya percuma aku nyambut gawe kecil, pada akhirnya hancur semacam. Aku gak iso nyambut gawe maneh wis tuwek. Wis hancur kayak ngene, berputus asa, Bang. Berputus asa dari segala-galanya. Iku lek urip. Ketok putus asa. Lek mati. Wis gak iso apa-apa. Dia putus asa di alam barzah sudah. Percuma aku urip ngoten, Mbak. Aku mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Ternyata percuma sekarang. Tidak ada untungnya sama sekali kepada saya. Karena dia mendapatkan siksa di alam barzah. Ini namanya terdiam putus asa. Kalau dia mendapatkan siksa nanti di akhirat, sudah putus asa sudah. Terus putus asa panjenengan dia. Putus asa niku apa sing tahu dilakoni niku terus gak ono hasilnya niku jenenge putus asa. Wis usaha, misalkan ya usaha mati-matian ya. Tibane yang diusahakan tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Akhirnya lemes dia. Oleh ini kerja luar biasa, oleh ini ngerai dunia gak pandang waktu mulai pagi sampai malam. Sampai awake loro, sampai loro dia untuk meraih itu. Setelah mendapatkan tidak ada hasilnya sama sekali. Itu jenis putus asa. Gambarannya banyak Pak Bu di Al-Quran itu. Contohnya ya, kalau di surat 18 itu di ayat 49 itu Allah menyatakan ini. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Surat 18 ayat 49. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ini hasil dari perbuatan. Ditulis oleh Allah, nanti diberikan. Kitabnya dalam keadaan terbuka. Ternyata tulisannya Mbak Bu dalam kitab itu. Dan mereka berkata, aduh celaka kami. Apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Tertulis semuanya, yang jelek-jelek tertulis, yang baik. Ya ono sing apik tertulis titik. Semua yang cilik dan yang besar, semuanya tertulis, tidak ada yang tidak tertulis. Orang itu menyatakan, celaka aku.
Terus yang besar malaikat yang mencatat semuanya. Oke. Lanjut. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada atau tertulis di dalamnya. Nah, tertulis. Ini satu kekecewaan pertama. Oke. Yang kedua, nih contohnya di surat 24 ayat 39. Allah menyatakan gini. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Surat 24 ayat 39. Monggo. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah fata morgana di tanah yang dalam. Apa fata morgana? Fata morgana itu, wah, bayang-bayang, koyok-koyok ono, koyok-koyok ono, yang dia hasil seperti dia bekerja itu sepertinya dapat hasil. Dia berbuat itu sepertinya nanti akan ada balasan. Orang kafir itu, Pak Bu, walaupun dia berbuat baik, misalkan menjadi orang dermawan, ya, kafir tapi dermawan, suka membantu orang, misalkan buatkan tetangganya rumah yang sudah rusak, dibangunkan baru, itu pahalanya besar. Menolong tetangganya yang yatim disekolahkan sampai tuntas, pahalanya besar. Menyantuni anak yatim itu. Nah, harapannya dia mendapatkan pahala. Ternyata sepertinya fata morgana. Dia berharap untuk mendapatkan pahala. Allah menyatakan amal mereka laksana fata morgana di tanah yang datar. Lanjut. Yang bisa terakhir oleh orang-orang yang sedang. Nah, sing orang daga itu menyatakan, wah itu air itu dikejar, didatangi, Pak Bu. Namun terus Allah kata, tetapi bila didatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Harapannya dia mendapatkan kebaikan setelah kematian. Tapi begitu mati, diparani mati, tidak ada apa sama sekali. Habis. Gini ku jenenge dihancurkan oleh Allah amalnya. Karena mereka kafir. Menjadi fata morgana. Lah yang didapati apa? Dan didapatinya adalah ketetapan Allah di sisinya. Ketetapan Allah. Amalan orang kafir hapus. Itu ketetapannya. Maka kalau sudah tidak ada, putus asa dia. Lah percuma aku urip selama ini waktu di dunia, olehku nyambut gawe, olehku berbuat kebaikan kepada orang. Nyatanya tidak ada apa-apa. Lemes, Pak Bida. Putus asa. Orang putus asa itu ya, panjenengan sudah tahu sendiri bagaimana orang putus asa itu. Nek gak kuat ya bunuh diri, nek urip. Maka orang yang seperti ini, Pak Bu, sama dengan dipanggil oleh mandornya tadi, tidak noleh. Dikei duit, seneng. Dikei duit mana? Seneng. Gak gelem noleh nandukur. Mandor itu butuh sesuatu. Akhirnya dirutui watu kletok, baru noleh. Ini namanya peringatan dari Allah. Jangan sampai kita ini diperingatkan oleh Allah karena dipanggil tidak berjalan. Kalau sudah diperingatkan oleh Allah, ya lek peringatan itu didik, kecil. Nah kalau sudah besar, kalau peringatan itu seperti ini misalkan,
yang baru-baru ini hancur, oke. Napa niku? Di Los Angeles itu. Hancur kan? Akan membuat Timur Tengah menjadi neraka. Ini perkataan presidennya. Puncak nurani manusia, sombong, angkuh, seolah ia memiliki kuasa setara Tuhan. Hancur Bapak Ibu sekalian. Karena sudah hancur begini, sudah tidak bisa apa-apa. Putus asa. Jangan sampai dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak peduli terhadap peringatan Allah. Ini yang ayat yang pertama. Okay. Kemudian di ayat 41, bal iyyahu tad'una fayaksifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Tidak. Tetapi hanya dialah yang kamu seru, maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada. Jika dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sebutkan. Bagaimana menurut Ibnu Katsir? Adzan dulu. Monggo. Baiklah, kita lanjutkan dikit lagi, Pak. Maka pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah dari Allah kepada orang-orang yang kafir itu, apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Kalau terjadi malapetaka? Tidak. Bal iyahu tad'una. Tetapi hanya dialah yang kamu seru. Hanya Allah. Itu yang kamu seru. Maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya. Karena kamu berdoa dihilangkan oleh Allah. Itu kalau Allah menghendaki. Maka Ibnu Katsir memberikan catatan, Mbak Bu. Di kalimat ini maksudnya begini. Dalam keadaan darurat, kalian tidak menyeru siapapun selain Allah. Dan lenyaplah dari pikiran kalian berhala-berhala dan sembahan-sembahan kalian. Lenyap, tidak dipikir. Yang disembah itu tidak dipikir. Mereka berdoa kepada selain Allah, tidak mikir itu sudah. Menurut tafsirnya Ibnu Al-Misbah itu menyatakan kalian hanya akan lari kepada Allah. Yaitu kalian ketika memohon kepadanya. Lalu dia menghentikan adab dari kalian seperti yang kalian minta. Bila dikehendaki oleh Allah. Dalam keadaan yang susah seperti itu, kalian melupakan sekutu-sekutu yang kalian sekutukan kepada Allah itu, kamu perbuat. Kamu lupa. Menurut tafsirnya Al-Misbah. Maka kalian tetap akan berdoa kepada Allah kalau ada malapetaka yang menimpa kalian. Ini salah satu di antaranya sifat manusia. Ingat Allah jika ditimpa musibah. Mulai kena musibah ngono oleh ndonga sampai muru-muru. Nggih. Tapi lek musibah hilang wis gak muru maneh pisan. Wis gak ndonga maneh. Ada nggih manusia seperti itu? Banyak nggih. Banyak. Wong iki gak dugian. Masya Allah, nggih. Nek ditimpa musibah ndonga muru-muru sampean. Salat itu waduh lek njaluk ya Allah. Gak gelem sampai gak mulai-mulai, Pak Bu. Kok masjid gak mulai-mulai. Tapi lek musibah hilang sudah diringankan oleh Allah. Lali mana? Makanya terus Allah ngatakan,
Wa idza masal insana durru da'ana li jambi au qa'idan au qa'iman. Falamma kasafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durri massahu. Kadzalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Surat 10, surat Yunus ayat 12. Monggo. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, yang berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring berdoa, ya Allah selamatkan kami, keluarkanlah dari jeratan hidup seperti ini. Walane ndonga waktu berbaring. Ndonga mana? Kapan? Dalam keadaan duduk juga berdoa, dalam keadaan berdiri berdoa. Namun terus ya Allah, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali melalui jalan sesat mana? Terus seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Koyok-koyok gurung tahu ono bahaya kan. Terus ya Allah ngeten. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, maka baik apa yang selalu mereka. Jadi yang mereka kerjakan itu dipandang baik olehnya. Ngerpo-ngerpo nang Allah itu dalam keadaan kesulitan. Sulitnya hilang, sudah lupa Allah lagi. Sehingga manusia mengadakan kalau sudah diberi kenikmatan Mbak Bu, sudah enggak nyembah Allah lagi. Yang dilakukan apa? Macam-macam mereka melakukan seperti ini. Napa niki? Napa? Kepala sapi. Ya. Kepala sapi. Ketoke kepala tok nih, tapi mahal ini harganya. Soalnya gak oleh tuku kepala itu. Oke, lek tuku sapi masuk kepala itu. Ya kudu sak sikil-sikil ya, sak buntut-buntute. Mahal ini. Ini hanya untuk dipakai sesembahan desa supaya mereka itu ingin mendapatkan keselamatan. Seakan-akan seperti itu, sudah lupa Allah. Dan begini ini didukung banyak orang, Mbak Bu. Yeah. Udah kalau udah lingkungan seperti ini susah. Gak ikut iku ya apa, mulai ikut iku ya apa ngoten. Lek ikut iku masuk kategori syirik, gak ikut itu dibenci kancane. Itu tantangan besar. Nah, seperti ini berjalan di mana-mana, Pak Bu. Akhirnya dibawa ke laut. Dianggap bahwa laut itu memberikan kehidupan, keamanan, dan rezeki. Padahal yang beri rezeki dan Allah, bukan laut. Ini pertama. Ketika dia takut menyeru Allah, ketika aman kembali musyrik. Surat 29 ayat 65. Wa idza raqibu fil fulki ta'amullaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka naik kapal, mereka dengan memurnikan ketaatan. Nah, ini kalau bahaya di kapal, Pak. Bahaya di laut. Gila, bahaya di darat ke ono mang mengadakan ruatan desa dan seterusnya. Tapi kalau ada bahaya di laut, mereka di laut tuh Pak Bu, kalau tenggelam ya enggak kayak iso gecolan kan? Apa yang bisa menyelamatkan? Enggak ada, Pak. Ombaklah besar. Mereka kalau sudah di laut, wah sing jenenge donga nang Allah itu amak merem-merem Pak Bu. Nggih. Amak merem-merem, gak leren-leren donga.
Dia tidak sampai tidak makan, dongo tok Pak Bu, kepingin selamat karena terjadi ombak yang besar di laut. Namun terus ya Allah, menyelamatkan mereka sampai ke selamat sampai ke darat. Lek wis nok darat, mereka tiba-tiba mereka kembali balik mana Pak Bu? Kalau misalkan terjadi naik kapal model begini, misalkan, nah seperti ini kapal Titanic yang sungguhnya Pak Bu, tapi pecah di tengah laut ini, hancur. Ini Titanic yang tahun 1912. Sangat baik waktu itu Pak Bu. Tapi ketika dia berlayar di tengah lautan, terjadilah pecah kapal itu. Tugel karena nabrak karang Pak Bu. Nah, nabrak karang. Ini sudah lama beritanya, di tahun 1912. Nah, Bapak Ibu sekalian, kapal Titanic itu seperti ini. Nah, bentar. Ini Bapak Ibu. Ada namanya kecelakaan kapal. Misalkan di sini yang kapal Titanic ya. Mana? Oh, bukan. Iya. Ada kecelakaan namanya kapal. Ada kapal yang seperti tadi. Coba ini ya. Ini yang sudah ditemukan di dasar Pak Bu. Di dasar lautnya. Ini sudah ditemukan. Sekarang ini. Seperti ini. Ini Titanic yang tahun 1912 nabrak karang Pak. Akhirnya tenggelam di tengah laut. Kira-kira kalau sudah seperti ini kapalnya miring di tengah laut tuh Pak. Apa yang mereka inginkan? Oke. Ingin selamat, tapi sudah tenggelam ini mulai. Wah, konsentrasinya luar biasa di waktu itu. Tapi sudah tidak terselamatkan. Dan pecah kapalnya itu. Akhirnya hancurlah mereka. Ini sudah masuk ke dalam ruangan kapal. Nah, seperti ini. Airnya sudah masuk. Tapi sebagian masih hidup. Jumlahnya ribuan orang di waktu itu. Dihancurkan oleh ombak. Bagaimana orang yang di kapal itu? Wah, oleh dungo ya gak karu-karuan, Pak. Pingin dungo supaya selamat, tapi pada akhirnya ya siapa yang menyelamatkan? Gak ada.
Kalau itu langsung tenggelam. Maka di ayat yang lain, misalnya di surat 31, nih surat Luqman. Di ayat 32 itu Allah menyatakan begini, menggambarkan di kecelakaan di laut itu. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, kalau dilamun ombak yang besar di laut seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memberikan ketaatan ya. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasidun wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. maka Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan. Nah, kalau sudah diselamatkan ke daratan, Lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. ono sing tetap menempuh jalan yang lurus. Tapi sebagian besar mereka berbelok lagi. Artinya mereka ini tidak beriman kepada Allah. Menyembah selain Allah lagi. Berbuat syirik lagi. Itu terjadi dalam kehidupan. Orang dulu zaman Nabi Musa itu pernah juga di zaman Fir'aun diberi adab oleh Allah. Contohnya ya, di surat 7 mulai ayat 134 sampai terjemahkan. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterapkan itu, mereka pun berkata, hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabiannya Allah yang ada pada sisi. Minta pada Nabi Musa, Musa tolong doakan pada Tuhanmu melalui perantaraan kenabianmu. Terus? Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu. Itu janjinya. Terus? Dan akan kami biarkan bagi Israel di bersama. 135. Maka selalu kami hilang, maka setelah kami hilangkan itu dari mereka. Hilangkan adabnya hingga pada waktu yang mereka sampai padanya, tiba-tiba mereka mengingkari. Itu dulu pada zaman Fir'aun. Pada zaman Nabi Musa. Umatnya seperti itu yang bersama dengan Fir'aun. Dulu ada adab dari Allah, Pak Bu, berupa kata, Pak Bu. Jadi rumah kata tok, sampai nasi-nasi itu ada katanya, Pak Bu. Nah, sulit untuk menghilangkan itu. Dibasmi ya tambah banyak. Itu pernah terjadi, minta kepada Nabi Musa supaya kata itu dihilangkan. Hilang. Tapi pada akhirnya dia tidak beriman juga pada Nabi Musa. Pernah diberi oleh Allah darah, Pak. Darah sungguhan. Ya bau darah itu sudah. Air itu kalau dicedok nih, darah, Pak. Ya nggak bisa diminum darah. Dan itu azab. Minta kepada Nabi Musa, nanti kalau hilang, saya beriman padamu. Dihilangkan oleh Allah, mereka tidak beriman pada Nabi Musa. Bahkan memusuhi Nabi Musa. Maka akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Fir'aun bersama dengan orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Habis sudah. Itu karena kelakuan yang seperti itu. Maka di ayat 41 ini Allah menyatakan, kamu tidak akan menyembah selain Allah itu sebagai sesembahanmu. Kamu akan kembali kepada Allah permintaanmu. Walaupun sehariannya kamu menyembah selain Allah.
Itu dikabarkan oleh Allah di ayat ini. Makanya ayat ini Pak Bu, ayat ini tidak sekedar dibaca. Kalau kita baca saja tidak tahu Pak Bu maksudnya ayat ini. Setelah kita kaji ke dalamnya, oh ternyata ini menceritakan karakter manusia yang selalu ingkar kepada Allah. Tapi kalau diberi bahaya, dia kembali kepada Allah. Kalau bahayanya hilang, dia kembali lagi menyembah selain Allah. Ini yang diajarkan oleh Allah, diberitakan. Jangan sampai kita ini seperti ayat ini, Pak. Karena ini cerita pada umumnya. Dikisahkan oleh Allah, ayat ini untuk pelajaran. Pada umumnya manusia itu seperti itu. Yang bertekad, saya beriman kepada Allah. Kemudian dia betul-betul beriman, tidak melenceng. Itu sedikit jumlahnya. Yang sering terbelenggu, ngertas terbelenggu. Kenapa terbelenggu nih? Terbelenggu itu juga iso apa kan? Ya, kecancang lah istilahnya. Lah masyarakat itu, Pak Bu, di masyarakat sering membelenggu kita. Kalau kita tidak ikut, namanya nggak terbelenggu, cuma dibenci. Tapi kalau kita melihat kebanyakan masyarakat berbuat, kita tidak ikut bagaimana, itu namanya terbelenggu. Padahal orang yang terbelenggu itu di dalam Quran surat Yasin, surat 36 nih. Teman tinggal nih. Surat 36. Di ayat 8, itu Allah menyatakan gini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala wa hiya ilal alqani fahum mukmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Tuh. Iku padha karo Allah memasang belenggu di lehernya. Tali, Pak. Di leher. Itu perumpamaan ini, perumpamaan hidup di masyarakat. Terus lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Nggih. Akhirnya Maka karena itu mereka tertengada ngeten, ndangak. Wonge ndangak. Karena terbelenggu. Lilitan belenggu ini banyak kan, di leher ini. Itu diumpamakan oleh Allah, orang yang terbelenggu itu mengikuti kegiatan pada umumnya di masyarakat yang tidak diajarkan, diperintahkan oleh agama. Kalau saya look to the point, misalkan ada kegiatan ruatan desa. Teman melok enggak kira-kira? Halo? Melok enggak kegiatan ruatan desa? Oh, takmirnya loh dijadikan ketua panitia. Kira-kira mau enggak kira-kira? Nah, sing dadekno kepala desa kelurahan. Akhirnya mau Pak Bu, didukung oleh Pak Mudine. Akhirnya tokoh masyarakat arek-arek sing jane remaja masjid. Dadekno siapa, seksi apa, Pak Bu. Enggak mau. Dibenci oleh masyarakat. Kalau mau, namanya terbelenggu. Sedangkan membuat ruatan desa itu adalah dalam koridor musyrik, sirik. Karena menganggap danyang desa itulah memberikan keselamatan kepada keluarga desa. Dan itu didukung orang banyak, Pak. Nah, sing dukungku yo wong yo sarungan. Sing wedok yo jilbaban, Pak. Ya apa? Wong sing dukungku yo khataman barang, Pak. Yo apa panjenengan? Gak iso ngono ku angel. Kecuali orang itu ngilangi niki. Nira. Kami telah memasang belenggu
di leher mereka. Kecuali belenggune diutai. Nek diutai Pak Bu, artinya belenggu itu kalau diutai dia nggak ngikuti kegiatan. Kalau seperti itu dia selamat, cuma dibenci oleh orang. Orang yang terbelenggu itu diumpamakan oleh Allah hidupnya seperti ini. Ayat 9. Dan datang di hadapan mereka dinding. Kayak ono dindingnya. Nek kula ngadeg ngene iki nang ngarep kula ono dinding. Saya bisa nggak melihat di muka di depan saya? Ada dindingnya? Tidak bisa. Terus? dan di belakang mereka ada dinding. Loh, belakang saya ada dinding. Kalau saya noleh ke belakang, melihat belakang, bisa enggak? Juga enggak bisa. Kehidupan yang terbelenggu itu seperti itu. Kayak wong ngadeg ngarepe ono dindingnya, di belakang ada dindingnya. Masih ditambah oleh Allah. Dan kami tutup mata mereka. Loh, ditutup pisan. Wis ngarep gak ketok, nguri gak ketok, motone ditutup pisan. Terus Sehingga mereka tidak dapat melihat. Itulah kehidupan yang terbelenggu. Nek gak dapat melihat, namanya tidak dapat melihat yang baik. Hidup itu ada dua jalan, jalan benar, jalan salah. Ketika kita berada di jalan yang salah, berarti tidak berada di jalan yang benar. Jalan ini ujungnya, Pak Bu, sing jalan benar, ujungnya surga, jalan salah, ujungnya neraka. Kalau kita berada di jalan yang salah, ya ke neraka. Kalau kita berada di jalan yang benar, ujungnya di surga. Karena itu berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian tentang keyakinan yang tidak diajarkan oleh Allah. Ikutilah Allah melalui Al-Quran dan ikutilah Rasulullah melalui sabdanya dan apa yang dilakukan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang pada akhirnya husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dua ayat di surat 6 ayat 40 dan ayat 41. Insya Allah kita akan berlanjut pada ayat berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.